Baik, kita lanjutkan pemirsa pembahasan malam hari ini soal semangat agenda prioritas Presiden Prabowo yang memastikan tidak ada lagi pihak yang kebal hukum, utamanya di tindak pidana korupsi. Pak Yasin, kalau kita belajar dari pengalaman dulu Pak Yasin di KPK dengan sejumlah kasus besar yang bisa terungkap, apa kemudian yang bisa kita pelajari? Tadi Bang Margarito bilang harus ada lembaga di pusat yang ganas nih, gitu, memulai semuanya. Nah, bagaimana aparat penegak hukum juga ikut bersinergi melengkapi ini semua, Pak Yasin? Ya, jadi momentum untuk melakukan perbaikan. Jadi semua pengawas internal yang nempel di masing-masing instansi, baik kementerian maupun non-kementerian, baik pusat maupun daerah itu ada itu pengawas internal itu. Jadi tidak mampu mencegah dan tidak mau melaporkan ke aparat penegak hukum. Oh. Jadi kalau punya ide tidak Bang mampu Margarito, dan tidak mau ya Pak Yasin? Tidak mampu dan tidak mampu karena masing-masing dari kepala inspektoratnya atau pengawasnya itu diangkat oleh kepala institusi yang ada di situ. Jadi tidak berani itu mengungkapkan apa yang dilakukan oleh misalnya kalau kepala institusinya itu korup, kan nggak berani. Maka memang harus independen, pengawas internal itu bisa melapor ke pusat seiring dengan statement Pak Presiden. Jadi harus laporan masing-masing pengawas internal itu agar memang dia real mampu menjaga apabila ada penyimpangan, apalagi berindikasi pidana, maka harus menyampaikan pidana apapun ya, baik itu umum maupun yang korupsi, terlebih dari itu. Nah, hal yang penting, kasus-kasus besar itu sebenarnya kan sekitar yang sudah mencuat ke publik. Betul. Dan menjadikan perhatian publik. Tadi secara informal saya bicara dengan Bang Margarito itu ya adalah misalnya pengadaan kereta cepat Bandung-Jakarta. Sepertinya publik saja sudah bisa menilai bahwa ini ada indikasi tindak pidana korupsi, tapi kok belum juga disentuh kayaknya Pak Yasin. Ya, yang jelas dari prinsip pengadaan itu harus efisien, harus transparan. Efisien itu memilih spesifikasi yang sesuai dengan yang direncanakan, harganya kompetitif. Loh, ada harga yang lebih kompetitif kok memilih yang mahal. Itu aja sudah ada dugaan adanya suatu indikasi pidana. Tinggal membuat apa yang disebut dengan case building, membuat suatu penelitian, mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang pelaksanaan dari pengadaan kereta cepat itu. Pak Yasin, tapi apa sih sebetulnya tantangan terbesar ketika kemudian aparat penegak hukum ingin bekerja menindak mereka-mereka yang dinilai kebal hukum ini? Ya itu tergantung pada pimpinannya. Jadi pimpinan, makanya KPK itu dibuat 5 pimpinannya, bekerja secara kolektif dan kolegial. Itu seandainya ada satu yang dipengaruhi atau diintervensi itu tidak mampu diintervensi gitu loh. Dan lembaga itu lembaga negara yang independen. Misalnya ditelepon, saya harus diperiksa di kantor saya tidak mau di KPK karena banyak wartawan yang akan meliput kan begitu. Prakteknya ada juga seperti itu ya Pak Yasin ya? Minta begitu ya, saya hanya salah satu pimpinan Pak, pengambilan kebijakan itu harus kolektif kolegial. Selesai kan, putuskan tetap dipanggil di kantor kan. Demikian juga apabila ada kasus hukum yang memang sudah ada indikasi pidana kuat, barang buktinya dikumpulkan mencuat menjadi 2 alat bukti yang cukup, maka harus ditersangkakan, tidak bisa dipengaruhi. Tidak memandang jabatan karena konstitusi mengatur bahwa equality before the law, sama persamaan di dalam hukum, tidak mengenal jabatan dan posisi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik. Jadi ternyata dalam prakteknya seperti itu. Nah, kalau Prof Gayus mungkin juga sharing experience ini Prof, kemarin ketika kemudian di MA begitu tekanan-tekanan politik dari pihak-pihak yang kebal hukum atau intervensi yang kemudian coba dilakukan ketika aparat penegak hukum ini tengah mengusut satu tindak pidana korupsi dari yang kecil hingga yang besar begitu Prof. Begini, Pak Presiden sudah mengajak kita semua, tidak ada orang kebal hukum. Ini adalah hal yang paling penting. Sekarang bagaimana penegak hukum yang akan menindak orang yang seolah-olah atas bawah hukum. Ini kan bayangan kita semua bagaimana merombak penegakan hukum. Ya, kalau saya ingat bahwa dianggap kejaksaan dan kepolisian tidak maksimal ketika itu dibentuklah KPK. Kalau sekarang KPK tidak maksimal, kalah dengan kejaksaan dan tayangan semua proses penindakan, jumlahnya fantastis. Kemana KPK? Nah, lalu apa mau dibentuk baru? Bentuk lain tadi yang Pak Margarito
berikan keterangan. Perlukah di tingkat pusat dibuat lagi sebuah harapan pada KPK yang baru? Seperti apa lembaganya? Ini introspeksi KPK ini mestinya kalah sama Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum. Ya, jangan tunggu bola informasi apa diperlukan. Di pengadilan terbuka itu bahwa pelaku menteri sebut saja jabatan lain diperintah oleh atasannya. Apa tindakan KPK atau tindakan Kejaksaan Agung untuk menelusuri keterangan di depan sidang terbuka ini? Itu harus dipikirkan itu. Ya, jadi jangan diharapkan seperti dulu KPK hebat sekali. Yang sekarang jauh ketinggalan dari yang lain, termasuk Kejaksaan Agung yang dipikirkan fantastis temuannya. Ini kritik yang perlu diperhatikan. Oke, baik Prof. Pak Yasin mungkin menjawab nih, kalau dulu berada di KPK, sekarang pertanyaan tadi dari Prof Gayus, kemana nih KPK? Kalau bicara kompetisi dalam penindakan korupsi nampaknya boleh-boleh saja berkompetisi. Ya, dari awal waktu kami dulu juga memberi kesempatan pada masyarakat untuk memberikan kritikan ya. Jadi kami tidak layak untuk dipuji. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof Gayus tadi memang betul. Harus dibandingkan gitu dengan kejaksaan, prestasinya seperti ini. Mana KPK kan begitu. Mengingat tujuan pendirian KPK itu untuk memproses hukum, yaitu para pelaku yang kategorinya adalah big fish lah ya. Dari aspek jabatan maupun dari aspek kerugian negaranya. Nah ini kok malah Kejaksaan Agung yang tampil dulu nih. Kemana KPK? Dia manggil mantan menteri lah. Ini sama-sama mantan menteri tidak dipanggil-panggil dan tidak bisa di istilahnya ditahan atau dipenjarakan. Ini menunggu katanya puluhan ribu yang diperiksa lah. Bisa berjalan secara kengkaran bersama-sama. Tidak harus nunggu selesai semua baru tersangka. Berulang tahun lagi itu kan tidak bagus. Harus dikritisi dan harus diberikan semangat untuk bekerja cepat. Jangan sampai ketinggalan dengan aparat penegak hukum lain itu. Saya setuju dengan Prof Gayus. Baik. Bang Margarito, kalau Presiden sudah sebegitu semangat, aparat penegak hukumnya sudah ada, tinggal dimaksimalkan, harus dimulai dari mana? Sehingga kasus-kasusnya tadi jangan sampai berhenti. Atau kalau sampai berhenti, kenapa? Nah itu gimana tuh Bang? Ini bos-bosnya mesti koboi. Bos di masing-masing institusi itu mesti koboi. Nah, kira-kira kayak Menteri Keuangan lah gitu. Kan lainnya sudah dikasih, guide-nya sudah dikasih tuh dari atas. Presiden tidak mungkin kasih detail. Betul. Dia cuma akan garis besarnya. Saya tidak mau begini, saya tidak mau begini. Anda dong maju. Presiden tidak mungkin day by day tanya sampai mana sebenarnya enggak. Persis kayak kira-kira Purbaya lakukan sekarang ini. Kenapa ada 200 di situ? Kenapa uang itu? Kenapa uang itu? Kenapa begini? Kenapa begini? Misalnya sekarang di kasus Pertamina Niaga, Patra Niaga. Yang itu sekali lagi membuktikan bahwa nggak ada itu kalau presiden mau, tidak ada yang bilang tidak ada yang bisa disentuh, dia besar dan segala macam, omong kosong semua itu. Presiden sudah berkali-kali itu dia, itu omong kosong semua. Riza Khalid yang dibilang selama ini untouchable makhluk apa tuh, habis juga kok. Nadiem itu, omnya Nadiem itu kan konconya Presiden Prabowo, begitu ya, tahu betul saya itu, masuk juga gitu ya. Ini kecil ini. Soal ini. Nah, sekarang kembali ke soal misalnya Pertamina Patra Niaga itu gitu ya. Kan sudah disidangkan tuh. Dakwaannya sudah dibacakan tuh. Di dakwaannya ditulis ada 11 perusahaan kalau tidak salah itu menikmati barang busuk itu tuh. Tapi terus, yang tampil? Di mana itu orang-orang itu? Jaksa ngapain aja itu orang-orang 13 itu atau berapa itu? Ngapain aja tuh? KPK juga. Nah, kenapa itu tuh? Nah, KPK misalnya tadi beliau ini bilang kan tadi cuma beliau tidak bilang kasusnya. Kasus itu kan sebenarnya kasus haji itu. Yang tadi beliau bilang gitu kan? Iya tuh. Kenapa bola-balik naik turun tuh muter di situ aja itu. Padahal sudah jelas. Itu dia. Tapi itu baru satu. Jadi itu case by case gitu ya. Yang kita perlukan sekarang ini adalah keaktifan. Kalau mau kita bicara anak jalanan, koboi. Bos-bos di penegakan hukum mesti koboi. Kenapa begini? Kenapa ini sudah kamu temukan fakta? Kan kamu sidik nih. Kamu ditemukan fakta begini. Mana nih perkaranya? Loh kok tidak naik? Kenapa nih? Ada apa nih seterusnya? Ya itu tadi itu. Kenapa tidak didakwa atau tidak diselidiki?
Betul. Misalnya 13 perusahaan itu yang sudah ditemukan oleh kejaksaan. Jangan-jangan pertanyaan kenapa ini yang membuat Presiden akhirnya berstatement nomor untouchable gitu. Nah itu, kalau nomor untouchable ya you touch dong. Kan itu berarti Presiden bilang enggak, gue nggak mau ada yang exception di sini nih kan. Ya lu touch dong. Why? Orang kecil ini kok. Aduh sudah deh, ini bos ini kan pernah nih. Kau boleh profesor doktor. Boleh profesor doktor di bidang hukum. Boleh saja itu. Begitu kau ketemu penyidik satu kuning kalau polisi. Mati juga, kelimpungan kau. Kelimpungan itu, kalau sudah ketemu dengan penyidik itu ya, kelimpungan. Begitu, jadi siapa tuh yang jagoan-jagoan itu? Ngomong kosong tuh. Memang selalu ya di dalam pemberantasan korupsi di sepanjang sejarah peradaban kita itu ada orang yang suka ada perlawanan, selalu ada perlawanan. Perlawanan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dan sejarah perlawanan ini selalu datang dari orang-orang berduit dan orang-orang yang punya kuasa. Selalu begitu di sepanjang sejarah korupsi. Cek aja mulai dari Babylon, Romawi kuno, sampai Inggris, sampai dengan sekarang. Selalu yang melakukan perlawanan adalah satu orang berduit, duit dan kuasa. Tidak yang lain itu dia. Karena itu mesti dipukul dengan politik. Dan kita mendapatkan orang yang memang ya koboi. Momentumnya sekarang. Momentumnya sekarang mumpung kita memiliki seseorang presiden yang clear. Dan real fight corruption. Itu clear. Berarti sebetulnya semua instrumen yang dibutuhkan sudah ada, makanya sudah lengkap. Ganjalannya di mana, Bang? Ganjalannya di aparatur. Di aparatur penegak hukumnya. Dan sedikit kalau kita mau bicara struktural, pengawasan dari presiden. Aparatur penegak hukum itu kepolisian, kejaksaan dan KPK dan pengadilan. Ya, hakim-hakim juga harus jujur. Artinya jangan udah kalau menerima apa aja gitu ya. Menerima kenaikan gaji. Jaksa tangkap ini macam-macam dia di selatan itu kan lu macam-macam mau ketangkap. Bisa gampang tuh. Baik, coba Prof Gayus mungkin juga ingin ikut berdiskusi, sangat menarik nih kita bicara soal aparat penegak hukum. Hakim-hakim harus jujur. Sudah dinaikkan 280%, Prof. Yang penting jangan banyak bicara, banyak kerja, jangan nunggu informasi, bertindak. Dengar masyarakat mencuatkan apa, dengar, lakukan tindakan, itu yang benar. Jadi bagi saya, kepercayaan publik itu sudah tipis sekali tentang penegakan hukum. Itu di masyarakat, kemana itu KPK, kemana itu yang lain. Itu tuh menjadi perhatian, jangan cuma tunggu bola, dengar informasi dari mana. Mesti harus bekerja, tanggung jawab, itu penting. Prof, kalau begitu indikator kesuksesan penegakan hukum khususnya di kasus korupsi apa saja, Prof? Korupsi sama kejahatan lain itu seimbang banyaknya pengalaman saya di Mahkamah Agung. Jadi nggak ada keistimewaan sebuah lembaga, sama saja karena tidak maksimal. Itu dibentuk lembaga baru bernama KPK. Karena Kejaksaan Agung dianggap tidak maksimal, kepolisian tidak maksimal. Nah kalau hari ini saya tanya kembali, ini ada Pak Yasin ini. Kalau KPK nggak maksimal, apa yang mau dikerjakan? Kalah jauh sama Kejaksaan Agung dulu tuh, tayangan uang sebanyak itu Kejaksaan Agung itu. Ini harus diperhatikan. Ini saya mohon maaf ya, saya ini memberikan koreksi ini, introspeksi dari masing-masing tempat sehingga kekacauan pikiran di masyarakat terjawab. Kok kenapa sih Kejaksaan Agung semua sekarang Kejaksaan Agung yang bertindak tegas, fantastis jumlahnya. Nah, kenapa KPK kok lemah dalam hal ini? Ya kalau nggak maksimal terus apa KPK ini? Atau bentuk yang baru? Itu kritik saya. Baik. Saya menambah gitu ya. Silakan, Bang. Sejarah pemberantasan korupsi di kita ini ya, kita ambil saya mulai dari tahun 58 ya. Dan kenapa tadi saya bilang bahwa perlu presiden dalam tanda petik memata-matai praktek pemberantasan korupsi itu atau penegakan hukum. Why? Tahun 58 ada kebijakan pemberantasan hukum, ada kebijakan pemberantasan korupsi di bidang ekonomi gitu ya. Tindak pidana ekonomi sebut saja begitu. Begitu Polisi Nasional ini keluar dari atas, Anda tahu nggak aparatur hukum itu, Anda baca bukunya Bang Buyung Nasution, almarhum, itu dosen saya, pembimbing saya di S3 itu. Aparatur itu di Jawa Tengah, di Semarang sana itu, Anda tahu nggak? Aparatur itu ngumpet di pinggir-pinggir jalan untuk memata-matai ada pengusaha yang pakai mobil Mercy nggak? Diambilin. Satu. Sampai sebegitunya ya, Bang ya? Masa itu ya. Kedua, di Jakarta ini, di Pasar Baru itu, Anda tahu nggak? Orang yang jualan di Pasar Baru itu, Anda tahu nggak aparatur hukum minta
minta catatan pembukuan, akunting, catatan akunting. Gila nggak coba itu? Oke. Itu Yang kan, dibutuhkan memang segila itu tapi. Bukan. Oke. Gimana? Ini kan ekses. Oke. Memanfaatkan polisi. Penyalahgunaan di bawah ini. Karena itu mesti dikontrol dari atas. Coba. Beliau ini tahu. Dulu Pak Harto bikin tim 4. Setelah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 71 itu keluar gitu ya. Dibikin tim 4, Komisi 4 itu untuk merancang pemberantasan korupsi. Apa? Hilang juga di bawah. Kita masih ingat. Pak mantan Kapolri. Pak Hugeng. Ya. Nah, nangkap itu penyelundup tuh. Betul. Iya kan? Begitu mau dimakan, AO. Hilang juga kan. Hari poinnya saya adalah. Jadi lesson learn-nya. Ada ini. Jadi kita mesti, Presiden sekali lagi saya sarankan kepada beliau, karena beliau banyak kerjaan gitu ya. Pembantu beliau itu mesti care. Super care. Betul-betul care. Apa? Tipis telinga dan mata mesti tajam. Oke, baik. Kalau lesson learn ya, kita membaca sejarah seperti yang disampaikan Bang Margarito tadi ya. 57 itu sudah ada pemberantasan korupsi dengan peraturan militer. Tapi sampai terus ada restitusi pajak, ada KPKPN, tim tas pemberantasan korupsi. Terus kemudian lahirlah KPK. Karena lesson learn-nya apa? Semua itu akhirnya hanya seperti pemadam kebakaran dan tidak cukup dari unsur pencegahan untuk mencapai kinerja yang bagus bagi setiap instansi. Maka lahirlah KPK itu punya 5 kewenangan. Koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan koordinasi. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan punya kewenangan yang banyak ini, maka ini akan bisa komplementari untuk mencegah tidak hanya sebagai pemadam kebakaran. Kalau misalnya menangkap suatu pengadaan barang dan jasa, tapi sistemnya tidak diperbaiki, nanti akan kumat lagi. Tidak di instansi itu, tapi juga instansi lain. Jadi bermunculan terus, maka sekarang ini harus ada proactive investigation, khususnya ada lembaga baru yang didirikan itu ya KPK itu. Gunanya KPK itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi di dalam pembukaan Undang-Undang 30 tahun 2002 itu, bahwa pembentukan KPK itu karena alasan penegak hukum yang menangani kasus pidana khusus itu tidak berdaya guna dan berhasil guna. Maka muncullah KPK. Kalau KPK-nya sekarang itu declining, maka itu harus digenjot. Nah, itu dia. Ini ruangannya tahan Bang Margarito. Ruangannya dingin tapi pembahasannya semakin panas. Tapi kami masih akan menghadirkan pembahasannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi.